banter, aku gak banter. Enggak Sampai sini nawak-nawak. Ini gila saking iku sih. Delok apa ngene iki? Delok watu kumbung iki. Watu kumbung ya, watu kumbung kene ya. Watu kumbung ya kene. Oh, ngono. Terus iki watu kumbung itu kok mati-mati. Terowongan cinta itu ya. Rela sayang. Wisata ini yang tadi, yang pasca tambang, terus kemudian dijadikan sampah, kita bersihkan menjadi wisata dengan nama Selo Tirto Giri. Kita singkat Setigi untuk mudah menghafal dan mengingat. Dan wisata itu adalah wisata alam dengan tema hutan buatan. Ada ratusan pohon yang berbunga kita tanam dan edukasinya peradaban. Di sana ada patung Gupala Dwarapala, ada Nogogiri Pancoran, menjelaskan bahwasanya sebelum Indonesia ini ada sebuah kerajaan yang jaya. Terus kemudian kembali ke peradaban, ada miniatur Masjid Persia untuk mengingatkan kebangkitan warga Indonesia sebelum menjadi Indonesia dan bisa melawan. Itu adalah dakwah dari pedagang-pedagang Persia. Yang kemudian di situ ada bicara Nusantara, kita bikin Candi Topeng Nusantara. Ada 67 topeng dari 34 provinsi. Kita ambil, ada yang 2, ada yang 1. Kita tata sedemikian rupa menjadi 67 topeng pahatan batu kapur. Dan di situ ada di atasnya Tugu Jawa Wetan, Jawa Timuran. Jadi di situ kita kasih nama Candi Topeng Nusantara. Yang sempat kita sampaikan, ini satu-satunya candi termuda di dunia karena sekarang masih 80% belum selesai. Jadi itu baru tambahan-tambahan saja, karena yang saat menabung itu adalah kita bikin danau buatan yang bekas sampah itu, curug itu kita bikin danau, kemudian supaya bisa nyebrang dua sisi kita bikin jembatan kita kasih nama Jembatan Peradaban, kapasitas 6 ton. Tujuannya biar pengunjung yang rombongan itu bisa selfie bersama atau bisa berada di atas jembatan secara bersama-sama, meskipun orang 200-an kuat, tidak ambruk itu jembatan. Dengan drone atau selfie serentak itu bisa menarik tersendiri, karena biasanya berwisata itu cenderung pengen bareng-bareng, tapi kenyataannya tidak ada satu view tempat untuk menjadikan mereka bisa foto bareng. Nah, ini kita jawab di Setigi, kita sediakan fasilitas yang bisa foto bareng dengan view background yang ada bekas tambang tersebut. Nah, itu tidak hanya itu Pak, karena di situ juga ada rumah apung, ada rumah adat, serta ada taman-taman dan air terjun, juga ada permainan wahana air, bebek-bebek dan juga sepeda air. Jadi itu ketika saya waktu visi misi diminta sama sebagian masyarakat untuk maju jadi kepala desa, saya harus bisa, yang terutama adalah lapangan kerja. Nah, ini yang bikin saya berpikir keras, lapangan kerja yang punya multi efek dan nilai manfaat ekonomi. Saya harus bikin objek. Oke, saya sepakat. Kalau sebuah negara, pemerintah pusat punya BUMN, kalau pemerintah daerah dan provinsi itu punya BUMD, dan ketika bicara desa ada undang-undang kewenangan desa, di situ ada BUMDes.
kenapa tidak kita kelola dengan baik. Jadi dari BUMDes itu saya punya sebuah keinginan seperti halnya perusahaan, dan di situ harus profesional. Ketika ada penjajahan ekonomi di situ, kenapa saya bilang penjajahan ekonomi? Ketika saya jabat di situ memang ada BUMDes, tapi bisa saya katakan mandul dengan gaji 400.000. Dari 400.000 itu saya rubah menjadi 4 juta agar dia serius dalam bekerja, jam kerjanya diatur, mau ceklok, dan punya targetan capaian, sehingga mengarah ke wisata. Wisata itu akan kita jadikan wisata yang sehat. Nanti makanan jualan kita libatkan ibu-ibu yang ibu-ibu di kampung itu mahir semua masaknya dari hati. Kalau rempah-rempah mereka hafal karena kami orang desa. Jadi makanan sehat itulah yang kita tawarkan. Makanya di Setigi itu tidak ada minuman saset, tidak ada minuman bersoda. Bukan berarti kami tidak pro dengan perusahaan-perusahaan yang ada, tapi memang biarkan itu di pasar masyarakat saya. Masyarakat saya biar bikin kerajinan, masyarakat saya biar bikin makanan. Namanya nggak usah ngikut-ngikuti. Kalau itu namanya Lopez, ya kasih nama Lopez, tinggal diviralkan saja kalau ini Lopez. Yang tidak tahu ya biar nyoba, ini loh Lopez. Ya, terus kemudian itu contoh kecil. Terus kemudian ada samilir, camilan-camilan orang dulu dari singkong dilembutkan di piring itu, samilir. Sekarang kenyataannya menjadi makanan camilan favorit dari ubi itu. Jadi disinilah kita akhirnya wisata menjadi pilihan. Dan oke, di daerah Sekapuk saya dianggap saat itu tanda kutip gila, karena tempat itu ya dari dulu begitu, dipakai wisata apanya kan gitu Pak. Saya sampaikan ke masyarakat, kita lahir di sini, apalagi kalau takdir kita jodoh dapat di sini, terus ditambah lagi nasib kita kerja di sini. Maksudnya di sini itu adalah di Gunung Kapur itu, sehingga apa? Tidak ada yang menarik bagi kita. Karena mulai kita belajar bicara, belajar jalan, belajar bermain, kerja, sampai dapat jodoh dan menafkahi keluarga, kita memang di sini.